karena nggak ada uangnya. Kalau saya ada uangnya, ini saya bawa tas ini isinya uang 30 juta sesuai dengan perjanjian kita. Ya saya nggak akan bohong. Coba saya pengen lihat dulu kalau kerisnya memang bisa berdiri, nanti langsung saya bayarin. Kerisnya bisa berdiri terus bisa terbang juga. Coba Bapak buktikan dulu. Ini kan saya bawa kamera ini sebenarnya Pak, saya lagi live, jadi disaksikan juga sama penonton saya kalau memang ini keris bisa berdiri sama bisa terbang. Coba dibuktikan. Ya, yang bohong. Ya nggak bohong saya, silakan. Ini ditonton juga kok. Jadi kalau saya bohong, ini ada saksinya kok. Ini saya bawa uangnya juga. Sahabat lagi dibacain mantra. Mana? Kok nggak berdiri? Itu di video saya lihat bisa berdiri kerisnya. Kenapa kok di depan saya nggak berdiri kerisnya? Sebenarnya kamu siapa? Enggak, ya saya pengen tahu aja, pengen bukti kalau memang itu keris bisa berdiri. Coba katanya bisa terbang. Kamu nggak mau nih berdiri. Sebenarnya kamu siapa benarnya? Coba yang terbang itu. Yang katanya bisa terbang, coba. Gimana mau terbang berdiri aja nggak mau? Nah, berarti kan Anda ini nipu, ya kan? Aku dari mana? Ya enggak, berarti kan Anda nipu. Apa yang Anda perlihatkan di postingan itu tidak sesuai dengan yang benda kenyataan. Saya tahu kok banyak dukun-dukun penipu menjual-jual benda pusaka palsu. Bilang sakti ini ternyata ini enggak. Iya, ini tadinya berdiri, di rumah aja berdiri. Ya buktinya di depan saya nggak berdiri, artinya kan sini saya sudah bawa uangnya. Maksud saya kalau memang ini asli saya bayarin gitu loh. Karena aslinya kamu ini siapa? Mau ngerjain saya gitu? Ya saya nggak ngerjain, emang saya nggak ngapa-ngapain juga kok. Kalau memang ini benda sakti bisa berdiri bisa terbang ya di depan saya bisa terbang lah. Masa di depan saya nggak terbukti sesuai apa yang dipostingan? Kalau yang dipostingan itu kan bendanya saya lihat bisa berdiri, terus bisa terbang, terus kalau dibuktikan dipegang bagi orang yang megang itu badannya jadi kebal senjata. Kamu itu bukan orang biasa. Enggak, sebenarnya nggak ada urusan dengan saya, mau siapapun saya. Pada intinya ini bisa berdiri di rumah bisa. Ya enggak lah. Kemarin ada orang mau beli, dia lihat bisa berdiri. Enggak, sekarang gini aja Pak ya, kita bicara baik-baik aja. Karena saya datang ke sini juga kan sesuai dengan perjanjian. Apabila itu barang bisa terbukti nyata, saya akan bayar malam ini dan ini disaksikan oleh penonton saya. Tapi kalau benda ini tidak bisa, ya saya nggak jadi beli. Jadi apa yang Bapak tunjukkan ke saya di postingan itu tidak sesuai dengan kenyataannya gitu. Kalau saya bilang ini penipuan. Penipuan dari mana? Penipuan, kenapa saya bilang penipuan ya? Nggak terbukti kok. Nah, jadi mohon maaf Pak, saya nggak jadi bayar karena ini penipuan masuknya. Kalau ini memang Bapak bisa buktikan kerisnya berdiri, bisa terbang, ya insya Allah saya bayar sesuai dengan postingan itu. Artinya ini? Ya nggak jadi saya beli karena nggak kebukti. Kalau keris-keris kayak gini mah banyak, jualannya nggak nyampe 30 juta, paling harga 200.000, 150.000. Kalau besi tua ya mungkin harga jutaan, tapi itu yang dihargain bendanya, bukan kesaktiannya.
Iya, di rumah, dalam rumah ada berdiri terus. Iya, itu kan menurut Anda, tapi kalau sekarang udah nggak kebukti dan ini ada saksi penonton saya, ya sudah, artinya memang nggak ada gitu loh, benda-benda begini ini nggak ada. Itu hanya penipuan-penipuan aja itu. Ya, saya udahlah Pak ya, saya nggak mungkin tertipu dengan hal-hal kayak gini. Mau itu Bapak mau jual benda sesakti apapun, bisa ini saya tahu. Yang mana yang penipuan, mana benda-benda alat sulap, itu saya tahu semua. Benda-benda perdukunan, kayak Bapak ini kan dukun, saya tahu. Jadi jualnya benda-benda kayak gini. Udah lah, ngerjain saya aja kamu. Saya nggak ngerjain lah, emang kamu. Niat mau beli, bilang aja nggak ada duit. Saya ada duitnya tapi nggak kebukti. Ya sudah, saya emang nggak jadi beli karena bendanya nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dah, pergi. Sudah, saya nggak jadi beli kok. Ngerjain orang aja. Yang bilang mau beli, nggak jadi beli. Udah biarin aja sahabat ya. Ini saya sudah bawa uangnya sahabat, tapi bendanya nggak kebukti ya. Jadi sahabat-sahabat jangan percaya dengan benda-benda yang kayak gitu ya. Bilangnya sakti, bilangnya bisa ini, jangan percaya sahabat, itu penipuan. Tahu nggak sahabat penipuan itu seperti apa? Ya penipuan itu kayak gitu, kayak ada orang menjual benda, memaharkan bendanya dengan harga yang mahal. Ya, seumpama kayak Chris tadi, dia memaharkan, dia memposting, menjual ya, dia menjual benda itu, memaharkan dengan harga yang mahal sampai 30 juta. Dia bilang kerisnya ini bisa terbang, bisa berdiri, bisa buat kebal. Nah itu sudah termasuk penipuan sahabat. Kenapa saya bilang penipuan? Ya karena dia tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Nah, oleh karena itu sudah termasuk penipuan. Jadi untuk sahabat-sahabat jangan percaya dengan postingan-postingan benda-benda ataupun tawaran-tawaran dari dukun yang sifatnya benda-benda pusaka kayak gitu ya. Ataupun misalkan ditawarkan semar mesem, ini maharnya 5 juta, itu jangan mau. Karena apa? Itu penipuan. Itu benda-benda kayak gitu di Jatinegara itu harganya mungkin cuman berapa ya? Mungkin cuman 5.000 rupiah. Tapi kalau sudah datang ke tangan dukun, itu benda bisa jadi jutaan. Nah itu sudah termasuk penipuan karena dia memaharkan. Nah memaharkan itu artinya dia menjual dengan mahar yang tinggi tapi tidak sesuai. Nah itu sudah termasuk penipuan sahabat, perlu waspada. Sahabat-sahabat jangan mudah percaya dengan dukun, dengan perkataannya ini benda sakti dimaharin sekian, jangan percaya sahabat. Benda-benda seperti itu tuh nggak ada sahabat ya, sakti-saktian itu nggak ada. Itu hanya perkataan dukun saja. Nah berbeda dengan halnya doa. Kalau doa itu nyata adanya. Satu contoh, ada suatu air putih, dibacakan doa, maka air yang dibacakan doa tadi ada manfaatnya, bukan airnya tapi doanya yang sudah menyatu di dalam air itu, jadi ada manfaatnya. Seumpama air ini buat pengobatan, maka bisa. Karena kenapa? Yang di dalam doa itu tidak ada penipuan sahabat. Artinya itu sesuatu hal yang kita mendoakan air dengan tujuan tadi untuk pengobatan, maka itu nyata adanya. Tapi kalau ada dukun menawarkan benda-benda itu ya, sifat ini sakti, ini bisa buat ini itu penipuan. Jadi sahabat jangan percaya dengan benda-benda seperti itu ya. Saya juga pernah sahabat ya, ada orang meminta minyak, meminta sorban, terus ya benda-benda kayak gitu. Tapi kalau saya bilang saya cuman sorban ini saya bilang ini benda nggak ada kesaktian, saya bilang sama dia. Ini bukan jimat, ini benda yang saya pakai ini itu sunnah Nabi, artinya sorban itu benda-benda yang dipakai oleh Nabi. Sama minyak juga, minyak yang saya pakai juga adalah minyak kasturi ya, yang sering dipakai oleh Nabi Muhammad adalah minyak pewangian yang seperti minyak kasturi. Nah itu bukan jimat sahabat, dan itu bukan kesaktian tidak, tapi ada manfaatnya gitu sahabat ya, ada manfaatnya dari benda-benda itu.
Ketika kita bacakan doa maka ada manfaatnya, bukan bendanya yang bermanfaat tapi doanya sahabat ya. Insyaallah mudah-mudahan sahabat ini paham, jadi bisa membedakan mana jimat mana doa ya, berbeda. Nanti datang ke ustadz, datang ke kiai, nanti dikasih air, dibilang air itu buat menyembuhkan, buat ini. Salah sahabat, justru air itu tidak bisa menyembuhkan. Lewat perantara air tadi yang sudah didoakan maka ada manfaatnya dari doanya tadi, bukan airnya. Jadi keyakinannya jangan sampai salah ya sahabat ya. Dan begitupun dengan minyak ya. Contoh kalau ada orang gila, orang stres, itu ditumpahkan saja minyak lalu di atas piring putih, lalu dibacakan doa. Itu ada doa-doanya juga ya, saya juga ada doanya. Nah itu nanti diusapkan di kepala orang yang gila tadi, insya Allah atas izin Allah, kalau Allah mengizinkan maka itu sembuh. Diulangi berkali-kali, itu ada doanya juga ya, seperti doa nurbuah juga bisa, tapi ada doa-doa khusus dan bacaan-bacaan khusus juga ada. Nah itu dengan media seperti itu hanya perantara sahabat sebenarnya, hanya perantara, seperti minyak, seperti air, seperti piring, itu hanya perantara. Jadi tidak ada unsur jimat di sana. Yang dimanfaatkan apa? Doanya tadi, doa ya. Jadi dengan media doa tadi, insya Allah ada manfaatnya dengan media doa. Jadi bukan dengan bendanya yang sakti. Jadi kalau ada orang mendapat sorban dari saya, dulu kan pernah sahabat ya, ada orang suka dengan sorban saya, lalu saya kasih dia, lalu dijadikan jimat, itu salah saya bilang. Itu enggak ada kesaktian di sorbannya, tapi manfaatnya ada, manfaat. Lalu minyak kasturi yang dibacakan doa juga ada manfaatnya, ada insya Allah, tapi bukan jimat. Nah jadi kalau ada orang yang salah menafsirkan bahwa itu adalah jimat, itu yang salah bukan bendanya tapi orangnya yang meyakini bahwa itu adalah jimat. Jadi perlu sahabat pahami bahwa kita ini sebagai umat muslim harus bisa membedakan yang mana yang harus kita yakini, yang mana yang harus kita jauhi. Kita harus yakin dengan doa ya, karena doa itu melalui perantara-perantara juga ada, tapi ada langsung kita berdoa kepada Allah. Nah, salah satunya lewat pengobatan, ada yang namanya doa lewat media air didoakan. Nah itu juga insya Allah salah satu pengobatan secara islami ya sahabat ya. Soalnya mungkin sahabat paham dengan video ini, mudah-mudahan memberikan edukasi yang sangat bermanfaat bagi sahabat, agar sahabat itu tidak keyakinannya tidak berubah. Jadi jangan keyakinan terhadap benda, segala sesuatu perantara itu hanya sebatas jalannya saja, tapi keyakinan kita tetap kepada Allah ya, bahwa yang menyembuhkan itu Allah dengan media-media yang kita gunakan, dan segala sesuatu itu bisa terwujud dengan perantara-perantara, tapi itu semua terjadi atas izin Allah. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka semua itu tidak akan terjadi sahabat. Jadi segala sesuatu hajat, keinginan itu bisa terwujud itu atas izin dan ridhonya Allah. Insyaallah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan juga sahabat bisa paham, jangan lagi-lagi meyakini adanya benda sakti, itu tidak ada sahabat. Kesaktian, kehebatan itu hanya milik Allah, tapi adanya perantara-perantara itu hanya sebatas jalannya saja ya, sebatas jalan. Jadi bukan kesaktian, bukan kehebatan sahabat. Insyaallah mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.